ROI-nya. Kira-kira di tahun keberapa akan kembali modal. Itu penting buat investor agar apa? Agar investor bisa mengestimasi saya harus support produk ini berapa lama dan berapa lama saya akan mendapatkan estimasi penghasilan atau keuntungan. Ya, jadi di proyeksi keuangan. Oke, ini beberapa tips desain slide yang menarik. Ya, jadi di sini adalah satu visual yang menarik. Gunakan grafik, icon, dan gambar yang berkualitas tinggi. Tadi saya sudah sarankan teman-teman menggunakan Canva. Jadi kita hindari teks yang terlalu banyak di di satu slide. Kemudian konsistensi desain, kita pilih warna yang selaras dengan brandnya teman-teman. Kemudian slide bersih dan fokus. Oke, saya kasih contoh. Bentar, saya share screen dulu. Mohon maaf Pak, suaranya tidak ada. Oke, sorry, mohon maaf teman-teman. Dari tadi ya suaranya nggak ada ya.
Oh ya, nggak ada yang info. Baik. Ya, saya lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, jadi tadi sampai mana terakhir, teman-teman? Suaranya ada? Dari tadi saya ngobrol nggak masuk ya berarti ya? Tadi sampai di Canva, Pak, yang kualitas tinggi. Gambar kualitas tinggi. Di Canva yang ini? Iya, Pak. Yang itu, Pak. Yang ini ya, oke. Baik. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan ChatGPT untuk menampilkan atau mencari beberapa referensi ya. Contohnya misalkan saya ingin menampilkan statistik mengenai kebutuhan AI di Indonesia. Saya ketikkan tampilkan statistik mengenai kebutuhan AI di Indonesia. Nah, kemudian ChatGPT-nya akan mencari. Ini contohnya pada tahun 2023 ukuran pasar AI di Indonesia mencapai sekitar 1,8 miliar USD katanya dan lain-lain. Nah, ini hasil pencarian dari gimana? Ya, jadi ini hasil pencarian dari ChatGPT-nya. Jadi teman-teman nggak perlu kita cari referensi satu-satu. Teman-teman bisa menggunakan ChatGPT untuk mencari referensi statistik, kemudian mencari referensi latar belakang mengenai produknya kalian ya. Ini dengan ChatGPT. Tinggal masukkan keyword-nya saja, tampilkan statistik mengenai kebutuhan AI di Indonesia, nanti keluar. Nah, ini yang kita copy. Copy, masukkan ke dalam slide kita. Kita masukkan ke dalam slide kita seperti itu. Ya. Ya. Oke, kemudian kita balik lagi ke ini ya, ke slide-nya. Jadi tips desain slide yang menarik, visual yang menarik, kemudian konsistensi desain, dan slide bersih dan fokus. Nah, 3 poin ini yang tadi saya tampilkan di dalam slide di yang slide-nya dokter mekanik ya. Visualnya menarik, banyak grafik, icon, gambar kualitas tinggi, kemudian desainnya konsisten, warnanya sesuai dengan logo, kemudian bersih dan fokus. Oke, coba kita lihat lagi. Ya, ini kan bersih ya slide-nya, maksudnya banyak warna netral putih ya dan lain-lain. Kemudian coraknya mengikuti logonya, kemudian konsistensi desainnya ya ini ditampilkan juga banyak gambar-gambar ya, ini banyak gambar, banyak visualisasi ya dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu untuk tipsnya. Oke, kita lanjut lagi. Ketika teman-teman mempresentasikan produknya kalian, idenya, produk, kemudian usulan bisnisnya. Nah, tantangannya ini adalah audiens yang beragam. Mungkin kalau presentasi ke calon investor, kita perlu mengenal terlebih dahulu calon investornya. Jadi audiensnya kita kenali profilnya. Apakah dia merupakan calon investor yang misalkan lebih terbuka terkait dengan ide-ide baru atau calon investor tersebut misalkan lebih fokus pada followers ya, itu juga perlu kita kenali. Dari mana kita kenalinya? Ya biasanya kita tinggal browsing namanya. Ya, jadi saya pernah presentasi di depan di depan juri ya. Jadi jurinya ini salah satu perusahaan teknologi bidang perikanan. Nah, saya browsing dulu profil jurinya. Oh, ternyata jurinya berdasarkan LinkedIn atau data-data di internet dia lebih terlihat misalkan lebih santai. Nah, sehingga saya presentasinya lebih santai. Jadi audiens yang beragam. Audiensnya ini yang mendengarkan presentasi kita, kalau kita bisa survei terlebih dahulu sebelum presentasi itu lebih baik ya. Tapi kalau kita tidak kenal audiensnya, mungkin lebih baik kita presentasinya itu secara general, secara umum saja kita presentasi. Karena ada juga listener atau misalnya investor yang mungkin lebih
apa ya, kalau tidak suka dengan ide kita langsung skip gitu ada. Nah itu yang biasanya membuat kita down ya biasanya ya. Saya pernah juga menghadapi juri yang langsung jelek idenya katanya. Di seperti itu kan ada gitu. Idenya nggak menarik, ini sudah banyak di Indonesia ide-ide lain katanya yang serupa seperti ini. Nah, kalau kejadian seperti itu teman-teman jangan down ya, jangan langsung wah ide saya bagus aja, jangan ya, karena kan sebenarnya juri atau investor itu ya cocok-cocokan sama kita gitu. Jadi ya kita tinggal cari investor atau juri lainnya yang kira-kira sejalan dengan kita. Berarti kan sudah seperti itu tuh, misalnya kita dijatuhkan ketika presentasi, dan saya beberapa kali pernah dijatuhkan ketika presentasi, tapi tidak membuat kita down ya, lanjut aja terus dengan ide, mungkin kita idealis ide kita ya lanjutkan. Tapi kalau misalnya dirasa benar dapat jurinya dengan strategi yang bagus, dan informasi yang bagus, itu mungkin bisa jadi pertimbangan ya. Saya mengalami jadi ketika presentasi dengan salah juri dari Kemendikbud pada saat saya presentasi program itu namanya platform ujian nasional ya. Saya presentasi waktu itu. Jadi dipelajari semua, tapi ternyata feedback dari juri-jurinya tersebut ini kurang bisa diaplikasikan karena kita menghadapi tantangannya ujian nasional itu serentak dan dalam satu sistem yang sama. Kalau adalah sesuatu misalkan tidak bisa diakses, maka akan berpengaruh terhadap siswanya, dan juga bagaimana menghandle concurrent koneksi yang banyak ini teman-teman cyber security ya. Karena koneksi yang banyak dalam satu waktu yang bersamaan, apakah siap pada saat itu saya belum siap menampilkan concurrent statistik servernya berapa. Akhirnya ya udah ditolak. Tapi benar alasannya ilmiah gitu, bukan ya dari reasonable ya. Nah itu nggak apa-apa. Akhirnya saya mundur dari usulan aplikasi atau produk ujian nasional secara online tadi gitu ya teman-teman ya. Saya presentasi juga sama juri lainnya, ini dari salah satu edutech jurinya, karena mungkin melihat produk yang saya bawakan juga terkait edutech, jadi langsung di awal ini udah banyak aplikasi kayak gini, nggak menarik idenya, langsung di situ kan ya udah, berarti udah saya stop presentasinya, saya cari tempat lain ya, nggak apa-apa. Jadi nggak harus kita dengan orang tersebut, karena kan cocok-cocokan sebenarnya ya gitu. Oke, saya lanjut lagi. Jadi tantangannya presentator atau orang yang presentasi ya terkait dengan produk atau idenya, ini yang paling penting mengatasi kegugupan dan menjadi presentator yang percaya diri dan mampu menginspirasi kepercayaan. Nah, teman-teman mungkin kalau gugup ketika presentasi nanti yang ujian sertifikasi ya misalkan, tidak diminta untuk on cam misalkan, ya nggak usah on cam gitu. Tapi kalau diminta on cam ya on cam, ya seperti itu. Biasanya kalau untuk melatih biar lancar dan tidak gugup, itu teman-teman bisa coba recording presentasinya teman-teman, recording dengan Canva kan ada fitur recording, atau dengan handphone kita recording dari sisi timeline, dari sisi ketepatan waktunya, dari sisi kita percaya diri atau enggak di dalam presentasinya, itu bisa kita lihat dari recording tersebut ya. Atau kita presentasinya di depan kaca, itu juga bisa membantu teman-teman dalam meningkatkan kepercayaan diri dan dalam teknik melakukan presentasi seperti itu. Style presentasi itu beda-beda masing-masing orang, tidak harus style presentasinya sama ya setiap orang. Saya pernah melihat beberapa presenter yang benar-benar bagus pada bidangnya ya, contoh Steve Jobs. Steve Jobs itu ketika presentasi suatu produk misalnya iPod, dia presentasi iPod nih, yang dia lakukan adalah dia tanya ke audiens,
Dia pakai celana jeans, teman-teman kalau perhatikan celana jeans ada saku kecil di dalam saku, pernah lihat nggak? Jadi dalam saku ada saku kecil. Nah, dia tanya ke audiens, "Fungsinya saku ini apa?" Fungsinya adalah memasukkan iPod ke dalam saku kecil ini. Dimasukin sama dia, iPod yang dilihat. Nah, itu kan langsung audiens tuh melihat, oh ini, kalimat yang membangkitkan audiens untuk menggunakan produknya dia, gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu gaya-gayanya Steve Jobs ya. Jadi dia memulai presentasi, kalau kalian lihat di YouTube, memulai presentasi dengan suatu fakta ilmiah, fakta sehari-hari di lapangan yang terjadi dengan masyarakat ya, kebutuhannya apa, itu diceritakan terlebih dahulu baru dia presentasikan produknya secara detail. Ya, tadi yang, kasus mempresentasikan iPod pada masanya, dia pakai celana jeans, kemudian ada saku kecil di dalam celana jeans, dimasukkan. Rata-rata jeans ada ya, jeans-jeans yang, saat ini juga ada gitu, dimasukkan iPod-nya ke sana, seperti itu. Oke. Mohon maaf ini saya sedikit flu, jadi suaranya mungkin agak, mendem. Oke, saya coba perlihatkan beberapa contoh portofolio karena ini ada 5 aktivitas yang ada di, pembelajaran tamu ini, ada, aktivitas UI UX, cyber security, kemudian data science, kemudian technopreneur, dan juga IoT ya. Oke, kita coba lihat beberapa contoh pitch deck ini pada bidang UI UX. Nah, teman-teman membuat pitch deck-nya itu kalian bisa lihat contohnya di bisa.ai/portfolio. Di sana ada banyak contoh pitch deck yang sudah upload di platform Bisa AI dalam narasi yang bagus, yang menarik. Ini saya coba ambil salah satunya dari peserta kita. Nah, ini, dia membuat, user experience, research arena cell phone app ya katanya nih dari Reynal. Ini bagus, ini saya lihat hasilnya. Yang dilakukan, Reynal adalah dia membuat portfolio, high fidelity wireframe, di sini dia buat high fidelity-nya, low fidelity-nya tidak ditampilkan sama dia, tapi dia storytelling-nya adalah bercerita dulu dari mulai user persona-nya. Nah, dia coba gali user persona dari profiling user-nya.